Oke, selamat datang di channel Mr. T. Udah lama gak ketemu. Akhirnya sekian tahun kita ketemu lagi nih. Nah, awal bukaan nih mau jelasin sedikit ya tentang mobil ini, karena mobil ini udah jadi sekitar berapa tahun ya? 3 tahun. 3 tahun, dan mobil ini ada beberapa perubahan, ada kendala juga. Ini saya pakai harian loh mobil ini. Nah, kita akan bahas nih apa-apa aja ya. Ya mudah-mudahan ada membantu buat penonton semua nih. Mik, gimana Mik? Udah lama nggak jumpa nih, gimana nih? Iya, lagi terkesima sama Mahakarya. Mahakarya penderitaan tiada akhir. Jadi ini mobil Nissan, Saat apa, Bli? velg Toyota. Jadi buat yang nggak tahu, ini mobil Nissan Seviro ya. Udah berapa kali kita ngomong ya? A31. Ya, cari dah di Google lah mobil apa ini. Ya, Enggak ada ini, eksterior nggak ada ini. detailnya di video-video sebelumnya Ya. ada detailnya sih. Ada detailnya. Mungkin untuk sekarang kendala Ke mesin dulu ya. setelah 3 tahun swap engine. Oh, kendalanya setelah Apa, 3 tahun. Dari segala perubahan yang sudah dilakukan dari mesin, terus kaki-kaki. Oh iya, tak jelasin ya. Sebenarnya kendalanya tuh, aduh, tarik napas dulu sebelum. Kendalanya banyak banget lah kendalanya. Mobil ini kayak kena penyakit gula. Sering ke dokter, Bli. Iya, sering ke dokter, dan dibenerin sisi A, besoknya sisi B yang Oh, rusak. oke. Jadi, Ya namanya mobil tua, Bli. ya terus menerus. Dan ini juga mobil kan kita pasang mesin itu kan pengalaman pertama. Mhm. Kayak kalau yang udah pengalaman mungkin udah tahu ini bakalan ini ganti. Kalau kita kan nggak, ganti dulu, nanti ada rusak lagi, apa efeknya apa, baru ganti Oh, lagi, oke. ganti lagi. Masih R&D gitu. Dan mobil ini ada beberapa spare part yang udah tua, yang ujung-ujungnya pasti rusak Oke. di mobil ini. Seperti tangki itu tak ganti karena memang udah karat kan. Mhm. Terus apalagi ya, di mesin juga ada perubahan di bagian interior, juga beberapa part tambahan itu tak tambah. Apalagi ya, itulah, tak coba jelasin ya. Wah. Ini cupnya berat sekali ya. Nah ini Cupnya masih standar ininya Seviro. special edition. Spesial. Ini Ya. made in Jepun. Jepun. Perubahan dari video terakhir itu yang jelas warna mesin. Oh ya, tadinya hijau ya? Ya, tadinya hijau. Kemudian teman saya buka usaha ini di Apa tuh? Powder KCM coating? Chrome ya, powder coating KCM Chrome, cari aja KCM Chrome. Itu teman saya. Silahkan nego di situ, kalau mahal bilang ke saya. Terus saya untuk turbo masih pakai yang biasa. Yang berubah itu kemarin FPR saya double,
FPR-nya saya double, kemudian FPR apa beli? fuel pressure regulator Oke. ya. Terus ini, jadi saya tuh mengseleksi agar lebih sedikit memakai selang. Jadi saya pakai ini nih, pakai pipa besi semua untuk jalur-jalurnya ini, hanya penyambungnya aja memakai selang. Kenapa beli? Ya, asumsi saya sih untuk mengurangi menciutnya Oke. selang Selang. pada saat kena tekanan vakum sih. Karena selang kan terbuat dari karet ya, Ya, bisa getas. orang bilang nggak ngaruh, tapi menurut saya ngaruh ya. Tapi itu pendapat berbeda. Perasaan saya ngaruh. Kemudian untuk wastegate saya pakai 2. Wastegate yang standarnya masih saya pakai di sini. Dan wastegate yang eksternal ada di bawah, itu saya pakai. Nah, eksternal tuh di situ ngambilnya ukuran yang bawaan turbonya ngambilnya di sini. Ini ada ini loh. Ini keran murah. Itu keran Iya, buat air. nutup. Iya. Air itu. Buat nutup kalau memang pakai satu. Jadi kalau saya tuh pakai wastegate yang racing, itu berarti duit saya lagi banyak. Berarti saya bisa pertamax turbo lah. Nah, Kalau- mungkin bedanya apa beli? Ya, kalau busnya yang bawaan turbo standar itu Iya. saya atur 0,5. 0,5, kalau itu saya pakai 0,7. Oke. Iya. Jadi kalau saya cuma bisa beli Pertalite ya pakai inilah, pakai jalan-jalan biasa santai. Nah, kalau pakai ngebut mungkin saya pakai yang itu. Kemudian kendalanya tuh sebenarnya mobil ini juga nggak langsung beres ya pada saat itu. Banyak sekali perubahan, dimulai dari ada beberapa tambahan seperti sensor-sensor itu, sensor-sensor udah banyak saya ganti dah, sensor ISCS apa. Terus ini lagi ACC valve-nya. Oh, banyak, intinya banyak lah. Ini pun nggak kelihatan baru karena saya beli bekas. Jadi bekas teman-teman anak-anak drift Indonesia itu ya saya beliin ini yang masih bagus barangnya gitu. Ini maaf agak kotor. Ya. Ini tangki saya custom. Ini yang custom namanya Blingura Hudi, yang rakit mesin ini dulu, yang pasang ini bengkel Promotowork. Nah, ini saya beli bahan stainless 1 lembar, kemudian kita rakit ya. Dalamnya ini ada struktur sendiri buat nahan ini. Nah, saya nggak pakai ini surge tank soalnya. Oke. Iya, saya nggak pakai. Saya pakai pompa internal masih seperti standar lah, jalurnya seperti biasa di sini. Kemudian apa ya? Oh, ini maaf ya, ini karena telat saya ngaduknya jadi. Mungkin sebelum lanjut bisa dijelasin beli kenapa diganti tangkinya jadi tangki yang di luar seperti ini. Oh ya, ini mobil kan mobil tua. Jadi ada karat di tangki utamanya itu. Karatnya mulai dari sedikit, lama-lama makin banyak kan Oke. karatnya. Nah, itu saya tuh sampai rutin ganti tiap perjalanan tuh, kalau udah berebet saya pasti bersihin ini fuel filter yang ada di depan. Akhirnya ya udah lama-lama nggak kuat karena tenaga ngedrop terus ya, takutnya kan ngelin dia. Betul. Takutnya bensinnya terhambat, malah bahaya untuk mesin. Ya udah, akhirnya mau nggak mau ya saya ganti. Jadi ini buat sendiri. Ya, ini buat sendiri, bengkel Promotowork di Seririt ini. Jadi setelah bikin ini terasa sih stabil. Saya pakai ke Singaraja bolak-balik itu berapa kilo, stabil, nggak ada perubahan sama sekali. Ini dari awal sampai sekarang saya nggak pernah ganti fuel filter lagi, nggak pernah bersihin. Itu kira-kira udah berapa bulan dari awal tahun ini sih, udah lama sih, sekitar mungkin 4 bulan. Ini udah jadi, aman sampai sekarang, aman. Tangki itu aja sih, nggak ada apa, paling ini. Oh, ini seberapapun sehat mobil tua kalian harus siap-siap ini. Siap-siap Jadi kalau diderek. di jalan ada kenapa-napa perlu bantuan derek, ini dah. Terus, itu aja. Kemudian apa ya? Yuk ke interiornya yuk, karena ada sedikit perubahan. Ini untuk interiornya masih mirip, hanya berbeda ini RPM saya ganti. Sama ini juga saya ganti. Ini Shopee. Ini belinya di Shopee, dan ini juga
Ini dapat dari teman sih. Ini ori ya. Jadi kenapa saya ganti, karena dulu saya pakai display yang kecil itu lengkap RPM dan lain-lain. Ternyata LCD-nya mati total. Akhirnya ya udah saya ganti dah. Nah, untuk perubahan lain sebenarnya nggak ada, cuma tenaganya sekarang udah lebih enak dari yang waktu dulu. Mungkin karena aliran bensinnya lancar, kemudian mappingnya jadi tepat. Itu aja sih. Lebih lanjutnya ya perubahan ini sih, nggak ada perubahan yang terlalu ini. Oh ya, ini masih pakai Grady saya. Masih pakai Grady 2 saya ini. Ini dapat dari temen itu. Enak sih, bagi saya ini cukup sih, murah dan cukup. Kalau bagi saya ya, kalau bagi orang lain mungkin nggak tahu sih. Oh, jadi itu piggybacknya? Iya, piggybacknya, ini piggybacknya. ECU-nya masih standar berarti? Masih standar. Itu piggyback Grady yang kalau nggak salah kelasnya paling bawah kalau saya nggak salah ya. Karena di atas ini ada Grady Ultimate, ini pasti Grady Blue, dan bagi saya udah cukup. Bagi saya, bagi orang nggak tahu. Itu aja sih, nggak ada ini lagi, nggak ada perubahan apa-apa lagi. Ini masih mobil yang sama, masih busuknya yang sama, dan borosnya yang sama. Sempat ngitung nggak beli? Hmm? Konsumsi bahan bakar. Kalau pakai wastegate yang bawaan turbonya itu 0,5 bar, saya nggak ngitung pasti ya. Cuman saya pakai bar di ini karena ini masih berfungsi. Bolak-balik 30 km itu saya sekitar satu kotak bar indikator itu mungkin sekitar segitu. Bisa kurang lah. Tapi kalau kita gas ya boros. Lumayan boros, bisa sampai 2 kotak lah. Satu kotaknya kira-kira berapa liter? Oh, kurang tahu ya. Kalau ini kan udah berbeda soalnya. Antara meteran ini hitungnya dengan tangki yang tangki aslinya yang kan. Ini kan udah tangki. Tangki itu saya hitung sekitar 50 literan lah. Kalau totalnya ya. Dan kalau di full mungkin ngabisin bensinnya berapa liter ya kalau total ya, mungkin sekitar 52 liter, mungkin 52 liter. Apalagi harga sekarang naik ya. Iya. Aduh, tahu dah. Lama-lama pertalite. Makanya kalau saya pakai wastegate yang bawaan turbonya itu pasti saya lagi ngirit. Nah, ntar bakalan saya coba ya. Saya tutup untuk wastegate yang eksternal yang di bawah, saya tutup running suaranya bagaimana, terus saya tutup yang bagian wastegate untuk turbo aslinya, kita lihat suaranya gimana Perbedaannya? ya. Perbedaannya karena kan beda gini, output keluar gas buangnya beda, pasti beda. Karena ini mobil sebenarnya knalpotnya ini udah dikasih peredam, jadi halus memang. Ntar kita lihat ya. Setiap ngebus bannya slip. Oh, slip terus Bang. Enak. Yang belakang nggak ditinggal, langsung hilang. Ya udah dapet. Iya. Gila.
Cepet ya? Mungkin mapnya kayaknya lebih tepat nih ya. Iya. Mapnya lebih tepat. Terasa nggak tapi? Ya, Lebih menarik ini. Iya. Mapnya kayaknya. Kayak settingan ini yang dulu Mama Surya itu nggak pernah soalnya. Oh. Ada dua settingan kayak. Woi. Sama nih. Sama sebenarnya. Jadi kita mau kemana nih? Gue ada cewek bro. Saya cantik. Kita mau review sebuah mahakarya lagi. karya yang lain Ya, yang jelas masih di Seririt. di bengkel. Di bengkel Promoto Walk, tempat Oh. garap mobil ini. Pokoknya lihat aja ya. Masih pabrikan Jepang. Tunggu episode Tunggu selanjutnya. episode selanjutnya. Oke. Cus, kita cus. Nah, ini udah nyampe.